Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dan pada video ini kita akan masuk pada pembahasan pada bab pertama, yaitu tentang WhatsApp bisnis ya. Jadi kenapa saya harus merekomendasikan Anda untuk saat ini untuk menggunakan WhatsApp bisnis? Jadi jika Anda saat ini menggunakan WhatsApp marketing, itu menggunakan WhatsApp personal atau WhatsApp biasanya ya, WhatsApp reguler, WhatsApp biasa dan sebagainya, itu saran saya saat ini ketika Anda ingin memaksimalkan WhatsApp marketing, maka segera beralih ke WhatsApp bisnis. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa perbedaan antara WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis itu sebenarnya ada pada salah satu fitur ya. Jadi sangat berbeda. Ada fitur salah satu fitur yang memang pihak WhatsApp menyediakan fitur ini memang untuk kebutuhan bisnis kita. Namun sebelumnya kita membahas lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa paket WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu ada 3 kategori ya teman-teman. Jadi WhatsApp dari pihak WhatsApp dalam hal ini mungkin Facebook Group ya. Jadi Mark Zuckerberg Group itu menyediakan 3 tipe atau 3 model WhatsApp yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama adalah WhatsApp personal ya, yang seperti halnya WhatsApp seperti biasanya yang mungkin Anda install saat ini untuk chat dengan teman Anda, kerabat dan sebagainya. Itu Anda bisa dapatkan langsung dari Play Store atau App Store. Bisa ketikkan WhatsApp maka bisa langsung diinstal dan itu gratis ya. Tipe kedua atau model kedua adalah WhatsApp bisnis yang nantinya akan saya jelaskan kepada Anda pada video ini ya. Jadi WhatsApp bisnis yang memang disediakan oleh pihak WhatsApp untuk kebutuhan bisnis kita atau untuk kebutuhan WhatsApp marketing kita gitu ya. Dan ini juga bisa Anda langsung download dari Play Store ataupun App Store ya, secara gratis juga gitu ya. Jadi memang dua aplikasi WhatsApp ini bisa Anda gunakan secara gratis. Anda tinggal cukup download saja dan kemudian masukkan nomor WhatsApp Anda, masukkan nomor handphone Anda atau daftarkan nomor handphone Anda ke WhatsApp tersebut. Nah, pada video ini kita akan membahas segala hal tentang WhatsApp bisnis. Namun ada model ketiga yang tidak dipublish secara umum, yaitu WhatsApp Business Official ya. Jadi WhatsApp Business Official ini memang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar, lalu kemudian juga layanan-layanan marketing atau agensi yang itu harus mengajukan dulu ke Facebook ya, atau harus mengajukan dulu ke pihak WhatsApp. Nah, Anda mungkin sudah pernah melihat bahwa ada akun-akun seperti Bank Mandiri, Tokopedia, dan yang lainnya itu yang masuk ke WhatsApp Anda itu dengan menggunakan nama bisnis mereka dan kemudian ada centang hijau. Nah, itu teman-teman adalah WhatsApp Business Official ya. Dan WhatsApp Business Official ini tidak bisa kita dapatkan secara mudah. Kita harus apply ke pihak WhatsApp dan kemudian akan ada biaya untuk setiap pesan yang masuknya ya, seperti itu. Nah, kita tidak akan membahas hal tersebut. Silakan Anda bisa googling sendiri dan mungkin bisa menjadi jawaban Anda kenapa atau bagaimana cara untuk mendapatkan centang hijau. Jadi centang hijau di akun WhatsApp itu adalah WhatsApp Business Official. Nah, kita akan kembali kepada pembahasan tentang WhatsApp bisnis. Kenapa harus WhatsApp bisnis ya, teman-teman? Jadi di WhatsApp bisnis kita bisa mempelajari ya. Jadi ini adalah tampilan dari WhatsApp bisnis, akun WhatsApp bisnis milik Klik Digital ya. Nah, jadi seperti apa sebenarnya perbedaannya? Perbedaannya ya, teman-teman ya, ada di antara Jadi perbedaannya hanya ada di business setting ini ya. Jadi hanya ada di business setting ini gitu. Nah, di WhatsApp personal atau WhatsApp seperti biasanya itu Anda tidak akan menemukan WhatsApp bisnis ini, business setting ini ya. Nah, ini hanya ada di dalam aplikasi WhatsApp bisnis. Nah, apa saja fungsi dan fitur-fitur yang ada dalam WhatsApp bisnis ini? Nah, kita akan masuk ke slide kedua ya. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di tengah ya. Jadi ada business profile, katalog, short link, label, link account, away message, greeting message, dan quick replies. Nah, pada materi ini, pada WhatsApp Marketing Domination ini, kita hanya akan banyak bermain-main atau kita hanya akan menggunakan beberapa fitur dari WhatsApp bisnis. Dan ini yang memang sering saya gunakan dan cukup powerful untuk aktivitas WhatsApp marketing kita. Yang pertama adalah business profile, ya. Yang kedua adalah katalog.
lalu label, ya. Kemudian OA messaging tools, ya. Jadi 3 fitur messaging tools ini. Jadi ada 6 fitur yang nantinya akan kita maksimalkan, akan kita gunakan ya dalam materi WhatsApp Marketing Domination ini. Nah, yang pertama adalah business profile ya, teman-teman. Jadi ini adalah business profile kita gitu ya. Jadi di sini ada pic profile atau gambar profile kita atau foto profile kita. Saran saya silakan masukkan logo dari perusahaan kita kalau kita sudah punya logo ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah business name. Nah, business name ini bisa kita kita buat sendiri ya, kategorinya seperti apa. Nah, ada satu hal ya teman-teman yang membedakan antara WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis ya. Nah, kalau di WhatsApp personal ya teman-teman, kalau misalnya Anda ingin mengirim pesan ke seseorang dan orang tersebut tidak menyimpan nomor kita, ya, maka saat kita mengirimkan pesan ke mereka, itu di notifikasi handphone mereka itu hanya akan muncul nomor handphone kita ya. Jadi hanya nomor handphone ini ya, misalnya kalau misalnya saat ini saya menggunakan WhatsApp personal, maka ketika saya mengirimkan pesan, entah itu pesan follow up ataupun pesan promosi atau edukasi ke seseorang dan kemudian mereka tidak menyimpan nomor kita, maka yang muncul hanyalah phone number di notifikasi mereka. Berbeda dengan WhatsApp bisnis ya teman-teman. Jadi di WhatsApp bisnis, ketika kita mengirimkan pesan ke seseorang dan kemudian mereka tidak menyimpan nomor kita, maka ketika pesan kita kirimkan kemudian di notifikasi handphone mereka, itu yang muncul adalah business name ya. Jadi yang muncul bukan nomor dulu, tapi business name di notifikasi ya. Biasanya kan kalau kita buka handphone ada notifikasi dari atas, nah itu notifikasinya yang muncul adalah nama bisnis kita. Meskipun kemudian ketika mereka membuka pesan tersebut, yang muncul pengirimnya adalah phone number kita, bukan lagi business name. Kecuali kita menggunakan bisnis WhatsApp bisnis official, nah ini pasti akan ada namanya gitu ya modelnya. Nah, namun ini merupakan sebuah keuntungan ya. Jadi tingkat open rate atau tingkat mereka membuka pesan kita itu sangat tinggi karena kita menggunakan karena yang akan terlihat di mereka adalah nama bisnisnya, jadi bukan nomor WhatsApp-nya. Nah, itu sangat penting kenapa kita harus menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, yang berikut adalah masih di attitude profile itu tentang business house. Kenapa saya menyarankan Anda untuk mengaktifkan atau mengatur business hours atau jam pelayanan kita gitu. Kalau misalnya di contoh ini saya mengaktifkan jam pelayanan dari hari Minggu ya. Jadi dari hari Minggu sampai hari Sabtu ya. Full 24 jam namun di jam-jam tertentu ya. Nah, sebentar saya akan jelaskan fungsi dari business hours ini. Dan saya yakin teman-teman juga pasti ketika melakukan aktivitas WhatsApp marketing itu nggak 24 jam full, teman-teman harus standby melihat atau mengecek WhatsApp bisnis kita gitu ya. Pasti kita butuh istirahat, kita butuh makan, kita butuh waktu dengan keluarga dan sebagainya. Maka sangat penting untuk mengaktifkan business hours ini ya. Yang berikut adalah alamat. Kita bisa memasukkan alamat sehingga orang-orang nanti itu akan mudah melihat ketika mereka mengunjungi profil WhatsApp kita, mereka akan tahu bahwa bisnis ini, dalam hal ini misalnya Klik Digital, itu alamatnya di sini, kemudian emailnya ketika mereka ingin mengirimkan email, dan kemudian website mereka seperti apa gitu. Ya, jadi penting untuk mengisi profil ini. Nah, yang berikut adalah away message ya. Penting untuk mengaktifkan dan kemudian schedule-nya dirubah ke saat ya. Jadi away message ini akan aktif ketika berada di luar jam pelayanan ya. Nah, ini yang sangat penting kenapa kita harus mengaktifkan jam ini. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, ketika kita sedang tidak online ya, atau misalnya jam pelayanan kita sudah selesai, artinya aktivitas WhatsApp marketing kita sudah selesai dan kita tidak lagi standby di WhatsApp bisnis kita, maka ketika ada yang ngirim pesan ke kita, yang muncul adalah pesan away ini gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini manfaatnya untuk apa teman-teman? Teman-teman bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan ketika Anda mengirimkan pesan promosi ke orang-orang, ke list database Anda. Ya, saat itu Anda mengirimkan promosi tentang misalnya produk Anda sedang ada diskon 50%. Contohnya seperti itu.
Namun saat itu si penerima pesan itu belum sempat membuka WhatsApp kita. Ya. Dia membukanya mungkin saat malam hari ketika kita sudah nggak aktif lagi di uh, WhatsApp tersebut. Dan kemudian dia tertarik, dia membalasnya. Oke, saya mau, gimana cara untuk ordernya? Misalnya seperti itu. Namun bayangkan ketika kita sudah berada di luar jam kerja, otomatis kita tidak membalas pesan tersebut. Dan apa yang akan muncul dalam pikiran mereka bahwa orang ini ya, misalnya artinya dalam pikiran mereka akan berkata mungkin seperti ini, orang ngirim promosi ke gue, ya. Ini orang ngirim promosi ke gue, kemudian ketika gue tertarik, tapi dia nggak ada balasan apa-apa gitu. Nah jadi bedakan ketika misalnya bisnis hours ini aktif ya, jam pelayanan ini aktif, kemudian saat kita sudah berada di luar jam pelayanan dan kemudian dia membalas pesan kita, maka yang muncul adalah informasi ini. Pesan sudah diterima, saya akan respon segera ketika saya online. Atau misalnya Anda bisa menggantinya misalnya dengan, halo, jam pelayanannya hanya sampai dengan jam 19. Saya akan membalas atau merespon pesan Anda besok hari. Nah, orang yang chatting tadi itu merasa menerima informasi dan tahu ya informasinya tersampaikan ke mereka bahwa saat ini kita sudah di luar jam pelayanan, besok akan kita jawab gitu. Bayangkan, lihat perbedaannya ketika mereka ngirim chatting ke kita, ngirim pesan balasan ke kita, dan kemudian ada informasi yang masuk ke mereka bahwa kita tidak aktif lagi gitu. Kita sedang di luar jam pelayanan, akan diaktifkan besok atau akan dijawab besok hari. Nah, berbeda dengan ketika mereka tidak mendapatkan pesan apa-apa gitu. Itu psikologinya berbeda. Sehingga saran saya tetap juga mengaktifkan away message ini. Yang berikut adalah greeting message. Nah, greeting message ini juga diaktifkan ke semua orang ya. Jadi fungsi dari greeting message ini adalah, teman-teman, ketika ada seseorang yang chatting pertama kali ke Anda, yang mengirimkan pesan pertama kali kepada Anda, kepada nomor WhatsApp Anda ya, lalu kemudian langsung akan muncul pesan ini gitu yang sudah kita buat. Nah, hal ini fungsinya untuk apa? Misalnya kita sedang beriklan, CTA-nya atau call to action-nya langsung ke WhatsApp. Dan saat itu CS kita atau kita sendiri mungkin sedang menghandle atau sedang membalas chattingan atau pesan dari calon customer yang lain. Nah, ketika dia yang chatting, jadi akan terasa berbeda ketika dia menunggu lama untuk mendapatkan respon ketimbang dengan kita langsung saat dia chatting langsung ada respon ke dia, meskipun itu informasi bahwa sesaat lagi saya akan membalas atau sesaat lagi saya akan menghandle Anda atau merespon Anda. Saat ini saya sedang menghandle customer yang lain. Nah, jadi fungsi greeting message ini adalah seperti itu. Atau ya, greeting message ini juga akan muncul ketika ada seseorang yang sudah lama, artinya dia sudah lama chatting dengan kita kemudian berhenti, tidak ada lagi interaksi apa-apa dengan kita selama 14 hari minimal. Nah, jadi ketika dia ngirim pesan, maka otomatis juga akan muncul message ini. Jadi penting untuk mengaktifkan dua fitur ini ya, teman-teman. Nah, yang berikut adalah katalog. Jadi, kenapa informasi atau kenapa kita harus update atau menambahkan katalog produk ya. Kenapa? Karena nanti ketika ada orang atau calon customer yang melihat profil kita, mereka bisa melihat katalog-katalog atau katalog produk yang kita tawarkan ke mereka gitu ya. Jadi saran saya jika Anda banyak produk ya, saran saya tidak memasukkan semua produk Anda ke dalam katalog. Jadi cukup masukkan ya mungkin 2, 3 atau bahkan maksimal 5 untuk produk-produk Anda yang harganya sangat terjangkau atau lebih kecil, harganya lebih murah atau lebih kecil dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, fungsi sebenarnya dari katalog ini adalah untuk menciptakan interaksi dengan mereka gitu ya. Setidaknya memberikan gambaran ke mereka bahwa ini adalah produk-produk kita. Kenapa harus yang murah atau yang terjangkau? Agar mereka nanti mendapatkan informasi atau nanti mereka akan menghubungi kita. Nah, disinilah cara kita untuk coba mengedukasi mereka, untuk cross-selling ke mereka atau untuk upselling ke mereka gitu ya, modelnya. Sehingga silakan masukkan katalog manager atau katalog produk ya. Ya, kalau di sini saya mengaktifkan 3 produk karena memang hanya 3 produk ini yang saat ini sedang saya pasarkan ya. Lalu yang berikut adalah quick replies ya. Jadi di quick replies ini semacam auto text lah kalau misalnya di BBM, zaman BBM itu ada auto text. Maaf ya.
ada auto text, itu kita bisa masukkan. Sehingga apa? Ketika ada pertanyaan yang sama atau pertanyaan-pertanyaan berulang yang membutuhkan juga jawaban yang sama, kita hanya cukup bisa mengetikkan shortcut ini ya. Jadi akan muncul pesan-pesan tersebut. Nah, yang terakhir dari fitur dari WhatsApp Business adalah label ya. Kenapa saya katakan sangat penting di label ini ya? Jadi kita bisa mengklasifikasikan calon-calon customer atau chat yang masuk ke kita, itu bisa kita klasifikasikan sehingga penanganannya atau konten yang nantinya akan kita kirimkan ke mereka juga akan berbeda. Kalau di WhatsApp saya ya, di WhatsApp Business saya itu saya hanya membagi jadi 4 funnel ya, 4 bagian, 4 label ya. Jadi label ini silakan Anda kreasikan sendiri, kasih nama sendiri juga tidak masalah. Warnanya juga mau dibuat seperti apa juga tidak masalah. Namun kalau di contoh kasus ini di di WhatsApp saya, itu orang yang chatting pertama kali, ya masuk pertama kali ke saya, itu saya masukkan ke dalam kategori funnel 1. Nah ini item ini adalah jumlah orang jumlah chatting yang masuk. Lalu kemudian ketika mereka sudah mendapatkan informasi dan sebagainya dan kemudian bertanya untuk gimana cara ordernya, ya jadi ketika saya sudah atau CS saya sudah ngasih link order, itu maka saya masukkan mereka ke dalam funnel kedua. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan penjelasan tentang produk yang mereka dapatkan, lalu kemudian sudah mendapatkan cara untuk membelinya seperti apa. Nah, di funnel ketiga adalah orang-orang yang sudah mengisi data pembelian. Ya, data pembelian namun juga belum transfer. Nah, di sini fungsi kita adalah melakukan follow up ke mereka gitu ya, ke orang-orang yang mendapatkan label funnel 3 ini. Jadi di sini adalah follow up brutal ke mereka dengan angle yang berbeda pun tidak masalah gitu ya. Jadi kita terstruktur gitu modelnya. Jangan sampai orang-orang yang sudah mendapatkan informasi atau yang sudah ngisi data, kemudian kita hantam brutal lagi dengan promosi yang sama gitu. Mereka akan terganggu dan mereka akan bosan gitu. Bisa jadi mereka nggak akan transfer ke kita gitu. Nah, di funnel terakhir adalah orang-orang yang sudah transfer. Ini saya namain duit gitu. Modelnya seperti itu. Jadi sangat penting untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan chat-chat yang masuk itu berdasarkan penanganannya nanti untuk CS gitu ya. Sehingga sangat mudah ketika kita mengirimkan konten ke mereka, itu bisa dengan mudah kita mengklasifikasikan konten-konten yang akan kita kirimkan ke mereka. Nah, itu saja mungkin teman-teman video tentang WhatsApp Business, pengenalan tentang WhatsApp Business pada video ini. Semoga Anda bisa memahaminya dan segera install jika Anda belum menginstal WhatsApp Business, segera install dan lengkapi semua profile dan katalog-katalog sesuai dengan bisnis Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.